Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segala penjuru dunia ya, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, Mesir, Maroko, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, khususnya Indonesia ya, yang ada di Uzbekistan, yang ada di Taiwan, dan yang ada dimanapun berada. Mari kita bersolawat ya. Keajaiban solawat ini sangat besar ya. Keajaiban solawat itu sangat bikin diriku ya, bikin diriku khususnya dan teman-teman para pengamal solawat sangat besar ya dampak dari mengamalkan sholawat ya. Secara ekonomi akan membaik ya, hubungan di dalam keluarga juga akan membaik, hubungan dengan istri, hubungan dengan anaknya, hubungan dengan orang tua, hubungan untuk keluarga besar itu akan membaik ya. Keajaiban sholawat bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi banyak sekali ya, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kalau dipikir dengan logika, dengan nalar, kadang tidak masuk akal ya. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah membuktikannya ya. Ada yang membuktikan ATM-nya disolawatin ya, ATM-nya disolawatin, tiba-tiba ada pengiriman uang tapi dari mana asalnya itu tidak ada dicek ya dari mana, tapi ada uangnya. Itu juga banyak sekali yang mempraktekannya ya. Untuk teman-teman saya dimanapun berada yang masih ragu-ragu untuk mengamalkan sholawat, cobalah apa keinginan Anda ya, apa keinginan Anda, praktekkan dengan satu tujuan satu saja ya, keinginan satu dengan tujuan itu saja. Coba praktekkan ya, beberapa bulan atau beberapa hari keinginannya. Bila ada perubahan berarti teruskan ya. Bila belum ada, teruskan lagi sampai mendapatkan keajaiban sholawat ya. Banyak sekali ya, seperti diri saya ya, dulu itu ngamalin sholawat ya, itu saya itu diberi laptop ya, sekali diberi 2 laptop ya. Itu yang pertama teman saya yang memberikan, yang kedua saudara saya. Itu diberikan kepada saya cuma-cuma ya. Itulah keajaiban sholawat. Waktu saya diberikan laptop itu, saya mengamalkan sholawat Jibril dan sholawat Fulus Walmal ya. 2 sholawat itu yang saya amalkan
dari saat ini juga masih saya amalkan ya, di waktu sholat hajat. Memang saya khususkan untuk sholat hajat itu membaca 2 sholawat itu ya, sholawat fulus walmal dan sholawat Jibril ya. Lebih terkenal sholawat Jibril, ada juga yang mengatakan bahwa itu sholawat Didiriyah. Apapun sholawatnya, bila teman-teman saya dimanapun berada, sholawat apapun itu bagus ya, sholawat apapun itu bagus. Jadi tidak harus sholawat ini ya, yang suka sholawat Ibrahimiyah ya sholawat Ibrahimiyah, yang suka sholawat Jibril sholawat Jibril, yang suka sholawat Nariyah ya sholawat Nariyah, yang suka sholawat Munjiat ya sholawat Munjiat. Tidak harus berpatokan sholawat ini ya, karena kadang beda orang itu beda kesukaan ya, beda orang beda kesukaan. Jadi kalau saya memberikan nasihat kepada teman-teman sahabat saya, itu saya tidak akan mematok sholawat ini, tapi saya memberikan suatu nasihat sholawat apapun itu baik ya, sholawat apapun itu baik, tinggal keistiqomahan ya, karena istiqomah itulah yang akan membawa diri kita berproses menjadi baik ya. Sifat iri, dengki ya, sifat permusuhan, sifat apa ya namanya, sifat-sifat yang membuat hati kita, pikiran kita keras kepala, hati kita keras, itu akan melunak ya, akan lambat laun melunak. Kita menjadi yang orang-orang yang penuh dengan kesabaran ya. Biasanya gampang tersinggung ya, gampang marah. Cobalah untuk bersolawat. Dengan solawat, insya Allah hati kita ya, hati kita tenang ya, hati kita damai ya. Kita berpikirnya juga tidak akan gerusa-gerusu ya, tidak akan gerusa-gerusu. Banyak sekali ya apa yang kita rasakan. Saya sendiri sudah membuktikannya dan sudah mengaplikasikannya. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, teruslah bersolawat ya. Di sini saya akan banyak bercerita tentang sholawat ya. Jadi kita harus semangat di dalam bersolawat, the power of sholawat ya. Jadi kita harus geber ketika kita bekerja ya, apalagi yang bekerja pakai masker ya. Kalau saya kan bekerjanya pakai masker, jadi kalau saya sambil bersolawatan pun orang-orang tidak tahu ya, karena kalau bekerja kan saya maskeran, jadi teman-teman itu nggak tahu kalau saya membaca sholawat ya. Jadi ya teman-teman yang bekerja pakai masker ada keunggulannya tersendiri ya, yaitu bersolawat tanpa diketahui lingkungan
bekerja. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, banyak sekali sebenarnya yang saya ingin utarakan di dalam keajaiban-keajaiban sholawat ya. Karena ketika kita banyak bersolawat, kita akan dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana beliau guru-guru kita ya mengatakan orang yang paling banyak bersolawat nanti akan paling dekat kepada Nabi kita ya. Jadi kita harus memperbanyak sholawat ya, untuk memotivasi kita di dalam bersolawat. Itu sering-seringlah menonton ya keajaiban-keajaiban sholawat, menonton petuah-petuah ya, nasihat-nasihat tentang sholawat. Itu akan membuat diri kita terpacu untuk terus mengamalkan sholawat supaya mendapatkan keajaiban sholawat ya. Jadi kita harus geber ya, apalagi yang mau umroh ya, mau haji, perbanyaklah bersolawat ya. Insya Allah dengan sholawat itu akan mempermudah kita untuk umroh maupun kita untuk ibadah haji ya. Saudara-saudaraku, geber supaya kita mudah umroh dan mudah ibadah haji, yaitu dengan keajaiban sholawat. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.